Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat konten tentang data race pace Mario Suryaji, dan juga mungkin top speednya berapa, lalu seperti apa race pace dia, dan lain-lainnya lah ya. Kita compare dengan pembalap-pembalap Moto3 lainnya di sirkuit Le Mans Prancis 2022. Bicara statistik Mario Suryaji seperti ini ya. Yang terbaik adalah ketika Mario Suryaji berada di seri Mandalika Indonesia di start posisi 3 dan finishnya itu 14, yaitu finish terbaik Mario Suryaji dan dia meraih 2 poin. Sampai hari ini pun dia masih mengantongi 2 poin. Sedangkan seri kemarin di Le Mans Prancis 2022 itu Mario Suryaji kualifikasi dapat di posisi 28 dan saat start di posisi 27 karena Joel Kelso nggak start ya, jadi dia naik satu posisi dan finish di posisi 22. Sedangkan rekan setim Mario Suryaji, Taiyo Furusato, berada di bawahnya Mario Suryaji di posisi 26 dengan 0 poin alias belum mendapatkan poin sampai seri Le Mans Prancis 2022 kemarin. Berbicara event best maximum speed saat GP Prancis di sirkuit Le Mans 2022 kelas Moto3, Mario Suryaji nomor 2 dari bawah. Mario Suryaji mencetak 218,6 km per jam di saat race. Sedangkan Taiyo Furusato di atasnya Mario Suryaji alias nomor 3 dari bawah dengan 221,1 km per jam di saat free practice 1. Sedangkan yang meraih top speed tertinggi di saat GP Prancis adalah pembalap Honda Leopard Racing, yaitu Denis Foggia dari Italia dengan 227,6 km per jam yang dia dapatkan di saat free practice 1. Di posisi 2 ada pembalap Turki Deniz Öncü dengan Red Bull KTM Tech 3-nya dengan 227,6 km per jam, jadi sama dengan Denis Foggia. Untuk masalah fast lap, yang tercepat adalah Izan Guevara dengan motor gas-gasnya, itu mencetak 1 menit 42 detik 081 yang dia cetak di lap ke-12 dari total 14 lap untuk race Moto3 2022 di sirkuit Le Mans Prancis. Sedangkan Mario Suryaji berada di posisi ke-24 dengan lap time 1 menit 43 detik 083 yang Mario cetak di lap ke-10 dari total 14 lap race Moto3 di sirkuit Le Mans Prancis 2022. Taiyo Furusato berada di posisi ke-26. Ya, jadi untuk urusan fast lap ketika race, Mario Suryaji masih jauh lebih unggul daripada pembalap Jepang rekan setimnya di Honda Tim Asia, yaitu Taiyo Furusato. Untuk urusan klasemen tim, Honda Tim Asia berada di posisi dasar di posisi 14 dengan hanya 2 poin yang Mario Aji dapatkan di seri Indonesia Mandalika. Karena Taiyo belum mencetak poin, Mario pun tidak nambah poin lagi. Oke, mungkin kedepannya mudah-mudahan mereka dapat mencetak poin dan mendongkrak posisi Honda Tim Asia dari klasemen dasar ini. Untuk masalah klasemen pembalap, Sergio Garcia dari Spanyol memimpin perolehan poin dengan 112 poin, diikuti oleh Jaume Masia dari Spanyol juga menggunakan motor KTM dengan 95 poin. Jadi yang pertama klasemen pembalap itu dikuasai pembalap yang menggunakan motor gas-gas, dan di posisi 2 ada pembalap KTM, di posisi ketiga ada Denis Foggia dari Italia dengan 95 poin dengan motor Honda NSF 250 RW. Lalu di posisi 4 ada Izan Guevara dengan gas-gasnya, dan di posisi 5 Ayumu Sasaki, pembalap Jepang yang menggunakan motor Husqvarna. Sedangkan pembalap Indonesia Mario Suryaji sampai seri GP Prancis Moto3 ini berada di posisi ke-25 dengan 2 poin yang berharga dia dapatkan ketika seri Mandalika. Taiyo Furusato berada di posisi ke-26 dengan 0 poinnya, dan posisi 27 Ana Carrasco, pembalap wanita dari Spanyol, dan selebihnya Joshua Wheatley 30, Gerard Riu 29, Alberto Sura di 31, dan selebihnya di bawah adalah pembalap replacement rider dan juga wildcard ya. Dan untuk seri Moto3 Prancis, juaranya adalah Jaume Masia, dan di posisi 2 pembalap Jepang Ayumu Sasaki, dan di posisi 3 Izan Guevara. Jadi motor yang juara adalah KTM, Husqvarna, dan juga gas-gas. Grupnya Pirer Mobility AG.
Sedangkan Mario Suraji finish di posisi ke-22 dengan top speed rata-ratanya adalah 144,7 km per jam. Dan Tayo Furusato di posisi ke-25, Joshua Wheatley 26, dan pembalap wanita asal Spanyol Ana Carrasco di posisi 27. Yang tidak finish adalah Javier Artigas dengan CF Moto dan Scott Ogden dengan motor Hondanya. Berbicara data race pace, sang juara Jaume Masia dengan motor KTM seperti ini. Kita lihat di lap pertama dia cetak 1 menit 47 detik 706, dan di lap kedua sampai lap keempat dia cetak 1 menit 43 detik. Di lap kelima sampai finish Jaume Masia pukul rata dengan 1 menit 42 detik. Ya, wajar kalau juara ya, karena lap time-nya sangat cepat banget, 1 menit 42 detik, dan dia pantas memang berada di rombongan terdepan. Dengan lap time seperti ini otomatis ya juara pantas banget, karena 142, 142, 142 seperti itulah. Oke, bagaimana dengan juara 2 pembalap Jepang itu Ayumu Sasaki? Kita lihat. Race pace Ayumu Sasaki dari Jepang menggunakan motor Husqvarna seperti ini. Di lap pertama dia cetak 1 menit 48 detik. Di lap kedua dia 1 menit 43 detik. Di lap ketiga 1 menit 42. Dan di lap keempat sampai 5 1 menit 43. Dan selebihnya lap ke-6 sampai finish dia pukul rata dengan 1 menit 42 detik ya. Jadi kita bisa lihat sang juara 1 dan 2 itu rata-rata lap time-nya, race pace dia itu 1 menit 42 detikan. Ya, wajar mereka bisa menang karena memang sangat cepat banget di sirkuit Le Mans Prancis 2022 ini. Bagaimana dengan pembalap Honda terdepan di posisi 4 yaitu Denis Foggia. Ini kan motornya berbeda banget dengan yang juara yaitu KTM, Husqvarna dan juga gas-gas. Oke, kita lihat seperti apa sih lap time race pace dari motor Honda. Ya, Denis Foggia mencetak lap time seperti ini. Di lap 1 dia 1 menit 47, di lap kedua hingga lap keempat 1 menit 43 detik. Di lap kelima 1 menit 42 detik sampai lap ke-6, di lap ke-7 1 menit 43, dan di lap ke-8 hingga lap ke-13 itu 1 menit 42 detik, dan di last lap 1 menit 43 detik. Ya, memang lap time-nya nggak jauh berbeda dengan Masia dan juga Ayumu Sasaki yang menggunakan motor KTM. Itu seperti ini motor Honda dari Denis Foggia, dan sebenarnya kesempatan dia menang pun cukup terbuka banget kalau kita nonton race-nya. Ketika last lap pun Denis Foggia masih berada di front row berebut juara bersama Masia, Izan Guevara dan juga Ayumu Sasaki. Namun sayangnya di last corner Denis Foggia harus kalah dari Izan Guevara dan akhirnya harus puas diri berada di posisi keempat. Padahal dia sempat memimpin jalanan race cukup banyak juga di seri Prancis ini. Ya, ini data race pace pembalap Jepang rekan setim dari Mario Suraji yaitu Tayo Furusato yang finish di posisi ke-25. Kita lihat di lap pertama Tayo cetak 1 menit 53, dan di lap kedua sampai lap ketiga 1 menit 45 detik, dan di lap keempat hingga lap ke-13 1 menit 44 detik. Baru ketika last lap Tayo mampu cetak lap time yang sangat cepat buat dirinya yaitu 1 menit 43 detik 738 ya. Jadi wajar Tayo Furusato susah banget untuk bisa maju ke depan karena memang race pace dia seperti ini 1 menit 44 detik. Sedangkan tadi kita lihat kan bagaimana sang juara dan juga yang berada di front row itu 1 menit 42 detik. Mereka konsisten banget mencetak lap time tersebut sepanjang race Moto3 di sirkuit Le Mans Prancis ini. Oke, bagaimana dengan Mario Suraji yang finish di posisi 22? Race pace Mario Suraji di sirkuit Le Mans Prancis 2022 kelas Moto3 seperti ini. Di lap pertama dia cetak 1 menit 51 detik, dan di lap kedua dan ketiga itu 1 menit 44 detik. Lanjut di lap keempat hingga finish Mario Aji konsisten di 1 menit 43 detik. Ya, ini memang terlihat ketika race itu Mario Suraji berada di rombongan ketiga atau kedua ya. Jadi ada rombongan pertama, rombongan kedua, dan Mario Suraji itu benar-benar ngikutin para pembalap mulai urutan yang 11, 12, 13, 15 sampai 22 ini ya. Dan akhirnya ya memang dia bisa mengikuti race pace para pembalap tersebut dan dia mencetak 1 menit 43 ini wajar dia bisa mengikuti rombongan tersebut dibanding tadi Tayo Furusato rekan setimnya yang hanya 1 menit 44. Jadi memang Tayo jauh di belakangnya rombongan ini ya tadi ya. Kalau kita berbicara saat terjadinya race. Ya, namun dengan race pace seperti ini Mario Suraji ya susah banget untuk bisa menusuk minimal 15 besar lah atau 10 besar untuk bisa meraih poin. Jadi ini susah ya. Ini kita datanya seperti ini. Kita berbicara dengan data. Akhirnya kita mengetahui kenapa sih Mario Suraji itu susah banget bisa masuk ke 15 besar,
10 besar ya, karena memang dia mentok mencetak race pace lifetime dia itu 1 menit 43 detik, dan tercepat dia itu pun 1 menit 43 detik 083 di lap ke-10 dari total 14 lap ya. Oke, jadi kita cukup tahu ya apa yang terjadi untuk Mario Surajī dan juga bagaimana sih susahnya Mario Surajī untuk bisa menembus 15 besar. Ya, ini faktornya banyak, kita nggak mau berbicara tentang faktor-faktor itu karena ini masih dalam tahap menjalani race, belum akhir musim. Dan kita pun nggak punya data-datanya faktor-faktor apa sih yang bisa hanya begini aja Mario Surajī kan. Lap time-nya hanya mentok di sini aja, tapi kan yang terpenting adalah sampai seri ini ya, ini kita bahas ya. Data race itu, konten data race yang kita bahas adalah sampai seri Le Mans Prancis 2022, Mario Surajī konsisten banget untuk bisa mencetak race pace yang seperti ini. Konsisten 143, 143, 143, seperti itu lah. Itu yang kita bahas. Waktu dulu kan di race-race awal Qatar dan juga Mandalika tuh nggak begini ya. Itu acak-acakan banget dari mulai 144 misalnya berapa gitu kan, dan tidak konsisten. Yang terpenting adalah pembalap bisa konsisten sebenarnya. Itulah. Bahkan sekarang MotoGP pun suka menampilkan data race pace kan ketika saat race kan. Karena sebenarnya ketika pembalap bisa mencetak race pace yang sangat konsisten, apalagi sangat cepat ya, itu pasti ngeri banget dan pasti ya mampu banget bisa juara ataupun mampu menyodok ke posisi zona-zona poin 10 besar, 15 besar lah. Intinya seperti itulah. Oke Bre, mungkin kontennya seperti ini aja, konten data race di sirkuit Le Mans Prancis 2022 untuk kelas Moto3 World Championship. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai, dan yang terpenting adalah tetap semangat, sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.